Israel yang akan mengganti sinagog Yahudi. Maaf, mengganti Masjidil Aqsa dengan sinagog Yahudi. Yang saya tunjuk ini adalah gambar kompleks Masjidil Aqsa. Nanti bisa dilihat lebih jelas lagi. Sedangkan ini adalah maket sinagog Yahudi. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan. Mereka sudah siapkan semua. Ini lantai pelataran Masjidil Aqsa ambles, kata orang Jakarta bilang. Dinding Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa runtuh. Kemudian tangga naiknya pun juga runtuh. Mereka sudah siapkan batu-batunya. Mereka sudah siapkan lonceng. Mereka sudah siapkan stempel. Mereka sudah siapkan trompet. Mereka sudah siapkan harpa. Mereka sudah siapkan sapi berwarna kuning emas. Untuk prosesi peresmian sinagog Yahudi. Mereka sudah siapkan pisaunya. Mereka sudah siapkan baju prajurit yang siap untuk menegakkan sinagog Yahudi. Ini menunjukkan kesiapan mereka. Ini menunjukkan kesungguhan mereka. Tapi sayang beribu kali sayang. Sayang berjuta kali sayang. Umat Islam banyak yang tidak tahu akan hal ini. Makanya tugas para ulama, tugas para tuan guru, tugas para ustadz menginformasikan kepada umat agar umat Islam menyadari akan hal ini. Takbir. Sudah selesai? Yang ini saya gulung dulu. Jadi buktinya sudah jelas. Ini baru sebagian. Filmnya juga sudah ada. Bahkan mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Sudah puluhan. Tahun 67. Mereka hancurkan asrama pasukan Salahuddin yang berasal dari Afrika. Mereka ratakan dengan tanah. Dan tempat itu saat ini sudah beralih fungsi sebagai tempat peribadatan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan tembok ratapan. Dulu itu adalah tempat buruk Rasulullah SAW ditambatkan. Diikatnya buruk Rasulullah di situ. Sekarang sudah diratakan, dijadikan tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Umat Islam belum mampu membebaskannya hingga saat ini. 21 Agustus tahun 69. Ekstremis Yahudi Denny Sorohan membakar Masjidil Aqsa sehingga sebagian Masjidil Aqsa hangus. Puing-puing berjatuhan. Mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, tempat para khotib menyampaikan wasiat takwa, hangus terbakar. Dalam kisah yang saya baca, misalkan hari ini terbakar, besok apinya baru bisa dipadamkan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa? Kok 1 hari, 2 hari baru bisa padam itu api? Jawabannya adalah karena pintu masuk ke kompleks Masjidil Aqsa sudah dikunci oleh orang-orang Yahudi. Keran-keran air sudah mereka matikan. Sehingga umat Islam kesulitan untuk memadamkan api yang membara, yang menjilati, yang membakar Masjidil Aqsa. Apa tidak sedih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendengar Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, dibakar oleh Zionis Israel. Tujuannya apa? Agar Masjidil Aqsa hancur. Kalau sudah hancur, maka mereka akan tegakkan sinagog Yahudi yang gambarnya saya perlihatkan tadi. Apa mereka berhenti melakukan niat jahatnya, niat busuknya? Tidak. Tahun 2000 Ariel Sharon mendatangi Masjidil Aqsa. Dengan tentara polisi dia masuk pelataran Masjidil Aqsa. Dia nodai Masjidil Aqsa. Dia kotori Masjidil Aqsa. Umat Islam protes. Pemuda-pemuda Palestina
tampil ke depan, berada di front terdepan, menghadang Ariel Sharon, dan mereka ditembaki, darah membasahi pelataran Masjidil Aqsa. Beberapa orang meninggal dunia. Maka peristiwa tersebut dijadikan momentum intifadah Al-Masjidil Aqsa. Takbir. Karena intifadah yang pertama tahun 87, yang kedua tahun 2000, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul intifadah yang ketiga dalam rangka mengusir Zionis Israel dari bumi Palestina. Takbir. Tidak menutup kemungkinan. Tanggal 25 Oktober yang lalu, mereka masuk kembali ke Masjidil Aqsa. Turis-turis asing masuk ke Masjidil Aqsa. Dia jual kemuliaan Masjidil Aqsa untuk mereka dapatkan uang. Itulah kelakuan orang-orang Yahudi. Sekarang semua berpulang kepada umat Islam. Baik umat Islam yang berada di Terengganu, umat Islam di Malaysia, umat Islam di Indonesia, umat Islam yang di Timur Tengah, umat Islam di mana saja. Semua berpulang kepada mereka. Apakah mereka akan redha? Apakah mereka rela Masjidil Aqsa diganti dengan sinagog Yahudi? Saya ingin tanya kepada jamaah. Walaupun sekarang sudah larut malam, tapi jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bersuara. Apakah Anda rela Masjidil Aqsa diganti dengan sinagog Yahudi? Tolong jawab yang kencang, yang keras, yang semangat. Apakah Anda rela Masjidil Aqsa diganti dengan sinagog Yahudi? Apakah Anda rela? Apakah Anda rela? Takbir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang tidak rela, maka malam ini juga kita akan kirimkan senjata untuk pejuang-pejuang Palestina yang berada di front terdepan menghadapi Zionis Israel. Siap? Biasanya kalau dia ngomong senjata ada yang takut. Wah, kita diajak perang ini. Jamaah yang berbahagia, disinilah kita butuh wawasan yang luas. Kita ingin wawasan yang luas. Apa wawasan yang luas itu? Ada hadis Rasulullah SAW. Ad-du'a silahul mu'min. Kita ingin umat Islam memiliki wawasan yang luas. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka malam ini kita akan mengirimkan doa untuk mereka. Saya minta kepada yang hadir, tanpa terkecuali yang wanitanya pun juga, coba angkat jari telunjuknya masing-masing. Yang kena stroke, tidak perlu angkat jari tangannya. Silakan semuanya. Udah semuanya? Silakan Bu. Tinggal angkat aja jari tunjuknya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir, yang mendengarkan ceramah malam ini, hari ini, dapat masuk ke Baitul Maqdis dengan mengucapkan kalimat tauhid yang pernah dibaca oleh Rasulullah, yang pernah dibaca oleh Khalifah Islam Umar bin Khattab. Kalimat tauhid la ilaha illallah biiznillah. Dengan waktu yang tidak lama lagi, kita semua umat Islam akan masuk ke Baitul Maqdis dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Takbir. Jemaah yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Dan saya mohon maaf apabila dalam pengucapan kalimat, dalam pengucapan kata ada hal-hal yang kurang berkenan.